Boleh saja karya dari sebuah band akan selalu kekal tak lekang di telan waktu. Walau di era kekinian, sederet musisi telah banyak menyajikan musik dengan gaya yang lebih modern. Namun musik-musik di tahun jebot itu akan selalu punya penikmat setianya. Namun terkadang, keabadian dari hits-hits mereka di masa lalu itu berbanding terbalik dengan siklus band mereka sendiri yang sangat singkat. Dan salah satu nama tersebut adalah The Sex Pistols. Berbicara punk, tidak bisa dibantah bahwa The Sex Pistols merupakan nama yang besar dalam ranah tersebut. Johnny Rotten berhasil memproyeksikan gambaran semangat dan mentalitas punk pada masanya ketika bernyanyi untuk Sex Pistols. John Lydon, atau yang biasa disebut Johnny Rotten, terkenal karena aksi-aksi gilanya semasa dia menyandang vokalis di band punk legendaris asal Inggris The Sex Pistols. Dengan gaya dan warna rambut di luar wajar, joget-jogetnya yang aneh dan juga lirikan mata melototnya yang khas, John Lydon telah berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu ikon dari sebuah subculture yang banyak dibilang sudah mati. Setuju ataupun tidak, dia telah menjadi salah satu simbol dari punk. Namun ketika band ini pada akhirnya menyudahi perjalanannya yang terlalu prematur, sosok Johnny Rotten tetap berjaya. Lalu bagaimana perjalanan karir dari si gila yang satu ini? Berikut Dead Corner Studio merangkumnya untuk Anda. John Joseph Lydon atau Johnny Rotten lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1956 di daerah kumuh dan keras dari utara London, Holloway. Ia terlahir sebagai seorang imigran dari Irlandia di Inggris. Sebagai yang tertua dari 4 bersaudara, ia kerap mengurus adik-adiknya saat ibunya sakit. Lydon kecil yang badung tidak jarang terlibat dalam perkelahian. Dia mengidolakan band-band seperti The Stooges dan Alice Cooper, musik yang dianggap tidak wajar pada zamannya. Oleh karena perbedaan kelakuan dengan anak-anak pada umumnya, dia sering menjadi korban bullying sepanjang masa sekolahnya. Lydon pernah menderita spinal meningitis, yang menyebabkan dirinya dirawat selama kurang lebih setahun. Penyakit ini yang nantinya memberikan tatapan gila ciri khas Johnny Rotten yang kita kenal. Di umurnya yang ke-15, Lydon terlibat perkelahian dengan seorang guru sehingga putus sekolah. Oleh karena itu, dia mendaftar ke Hackney College, di mana dia dipertemukan dengan John Simon Ritchie, yang nantinya akan dikenal sebagai Sid Vicious. Masa-masa ini, Lydon sudah mulai meninggalkan kuliahnya dan mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan. Mereka berdua sering terlihat bersama dan menyinggahi rumah-rumah kosong. Pada tahun 1975, Lydon sebagai remaja yang sering menyinggahi toko baju fetish milik Malcolm McLaren dan Vivienne Westwood bernama Sex, ditawari posisi vokalis oleh McLaren sendiri, yang kala itu tengah mempromosikan band baru dengan nama The Sex Pistols. Hal itu terjadi karena McLaren merasa Lydon mempunyai fashion sense yang unik. Mulai dari rambutnya yang berwarna pink, bajunya yang robek-robek, dan bagaimana dia bernyanyi I'm 18 karya Alice Cooper dengan nada sumbang dan laga tak peduli apa-apa. Pada awalnya, band ini berisikan Steve Jones, Glenn Matlock, dan Paul Cook. Kemudian Lydon masuk dan terbentuklah Sex Pistols. The Sex Pistols nampaknya sudah ditakdirkan untuk menjadi band besar. Mungkin karena pesan dan corak baru yang mereka sajikan kepada industri musik kala itu. Pada tahun 1976, mereka berhasil mendaratkan kontrak 2 tahun bersama raksasa EMI. Masuklah mereka ke dalam ruang rekaman dan memperoleh banyak dorongan positif. Namun sama seperti penyakit band-band pada umumnya, ketika ketenaran mereka semakin memuncak, maka mulailah terjadi pertikaian. Lydon dan sang basis Glenn Matlock bertengkar dan berujung pada keluarnya Matlock. Hal ini membuka jalan bagi Vicious untuk bergabung. Atas rekomendasi Lydon dan persetujuan McLaren, Sid Vicious yang tidak terlalu hatam bermain bass pun dijajal masuk ke Sex Pistols karena image-nya yang sesuai dengan Sex Pistols. Pada tahun 1977, God Save the Queen keluar dan menjadi single yang meledak meski memercik kontroversi. Naiknya Sex Pistols dilanjutkan dengan dirilisnya album perdana dan terakhir mereka, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols di tahun yang sama. Kedepannya, sengketa antara anggota band tidak membaik. Semakin parahnya, terjadi juga sengketa antara Sid Vicious dan pasangannya, Nancy Spungen. Hal ini berimbas kepada keutuhan band. Dan akhirnya, pada tahun 1978, hal yang tidak terhindarkan pun terjadi, Sex Pistols bubar.
Lepasnya dari Sex Pistols, Lydon kemudian membentuk grup post-punk dengan nama Public Image Limited atau disingkat PIL. Dia kembali dalam posisinya pada vokal dan dibantu dengan sejumlah musisi yang kerap mengalami pergantian kecuali Lydon sendiri. PIL merupakan sebuah band dengan produktivitas yang baik. Dalam perjalanan yang terbentang dari tahun 1978 hingga 1993, Lydon dan PIL telah berhasil merekam 8 album. Di selang masa ini, Lydon tidak menutup kesempatan untuk berkarya bersama musisi di luar grup musiknya tersebut. Pada tahun 1993, PIL mengumumkan hiatusnya yang tidak disertakan durasi. Lembar baru dari PIL baru terbuka pada tahun 2009 hingga sekarang. Sejauh ini, mereka telah berhasil menyusun 2 album. Di selang hiatusnya PIL, Lydon juga sempat berkarya sendiri. Selain PIL, Lydon juga menyempatkan diri untuk menulis buku. Sudah 3 buku yang tertulis olehnya sejauh ini. Buku-buku yang ia tulis bertumpu pada tema autobiografi, non-fiksi, dan sentuhan politik. Di lain cerita, basis pertama Sex Pistols, Glenn Matlock, mengungkapkan bahwa mantan bandnya semestinya bisa membuat 3 album lagi setelah dirilisnya album pertama dan terakhir, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, band punk legendaris ini merilis album studio tunggal mereka pada tahun 1977 sebelum sang vokalis John Lydon aka John Rotten hengkang di tahun berikutnya. Meskipun basis Sid Vicious meninggal pada tahun 1979, Sex Pistols sempat beberapa kali rujuk dengan melibatkan Matlock antaranya tahun 1996 sampai 2001, 2002 sampai 2003 dan 2007 sampai 2008, tetapi tidak merilis rekaman lebih lanjut selain dari beberapa kompilasi dan proyek live. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Matlock sendiri merupakan salah satu pembentuk Sex Pistols pada tahun 1975 sebelum posisinya pada tahun 1977 digantikan oleh Sid Vicious. Dalam sebuah podcast, dia sempat mengungkapkan kalau Sex Pistols tidak akan pernah membuat 10 album, tapi mungkin mereka bisa membuat 2 atau 3 album lagi. Bicara tentang kepergiannya dari band yang terjadi sebelum perilisan album pertama, Matlock mengungkapkan tentang perselisihannya dengan manajer Sex Pistols, Malcolm McLaren, yang merasa dirinya paling berkuasa dan menganggap mereka seperti sampah. Di lain cerita, John Lydon sempat menyindir Green Day dengan mengatakan bahwa band-band semacamnya itu memalukan dalam menjaga semangat punk. John Lydon atau yang dikenal juga sebagai Johnny Rotten ini mengungkapkan hal tersebut saat diwawancara oleh New York Times. Dalam wawancara tersebut, Lydon membahas kondisi punk di era ini yang mana sudah sekitar 40 tahun berlalu semenjak Sex Pistols melakukan tur di Amerika Serikat. Ia takjub karena band-band saat ini masih mengenakan model rambut spiky, seperti mencoba untuk menghadirkan kembali era tahun 1978. Namun di sisi lain, ia juga mengungkapkan rasa kesalnya. Ini sangat memalukan. Berapa banyak band di luar sana yang seperti Green Day? Aku melihat mereka dan tak bisa menahan tawa. Kau tahu, mereka seperti gantungan baju, menampilkan sesuatu yang sebenarnya bukan mereka, ungkapnya. Selain itu, ia juga percaya bahwa punk kini telah menjadi sebuah karikatur. Lalu musik rap menjadi sebuah lahan untuk menjual sepasang sneakers, dan tentu saja semuanya ada unsur politik. Terlahir sebagai imigran dan hidup susah, dibesarkan dengan kultur punk yang kental, bernyanyi untuk Sex Pistols, rokok, seks bebas, narkoba, dan bahkan kematian sahabat. Pada akhirnya yang kita lihat di permukaannya adalah seorang tua jenaka bermulut kasar yang sekarang kita kenal melalui PIL. Sekarang ini Lydon tinggal di Amerika dan hidup ringan dengan status artis yang hinggap pada dirinya. Sudah menikah dan bahkan membesarkan anak, Lydon telah berpindah warga negara menjadi warga Amerika secara resmi dan masih aktif bermusik dan terlihat dalam beberapa wawancara. Oke, itulah sekelumit perjalanan dari si rambut aneh dengan tatapan gila ini. Keep rock and roll.